ketika matanya lagi-lagi menangkap sosok bayangan yang mengintip di samping rumah orang tuanya itu yang terlihat melalui kaca jendela. Wuri dengan sigap berlari ke belakang lalu ke samping, tepat di mana bayangan tadi terlihat. Namun Wuri yang hendak mengejarnya, tetapi dia menundanya melakukannya karena Budi Sumi sudah berdiri di belakangnya. "Mau kemana kamu, Nduk?" Katanya ingin bernostalgia. Pasti dia sangat rindu, makanya sampai bertingkah seperti itu. Wuri berdiri di samping ranjang, tangannya terulur untuk menyingkap bantal yang menutupi kertas kusut dan belum sempat dia rapikan. Diambilnya kertas itu lalu dirapikan. Sekarang terbaca jelas tulisan yang tertera di kertas itu. Tulisannya apa, teman-teman? "Hapus penasaranmu dengan mencari kebenaran. Jangan percaya siapapun, percaya saja nalurimu sendiri." Wuri duduk di tepi ranjang dan membaca berulang-ulang tulisan itu untuk mengartikan maksudnya. Namun pikirannya justru semakin ruwet. Dalam benaknya, dia menduga-duga siapakah pengirim tulisan tersebut. Apakah orang gila yang dia lihat tadi? Terus orang yang tinggal di tempat marbot masjid itu siapa? Sekilas memang orang itu mengingatkannya sama Saka, tapi bukannya kata budenya Saka terkena gangguan jiwa. Kalau misalkan orang gila tadi adalah Saka, kenapa dia bisa secepat itu berubah penampilan dan secepat itu pula pindah tempat dari area masjid ke rumah? Ingin sekali dia pulang kembali ke pondok, tetapi uangnya itu sudah nggak cukup lagi, sudah nggak ada sisa. Pondok dan desa ini sangat jauh jaraknya. Bahkan dia harus 2 kali naik kendaraan untuk sampai. Biayanya juga nggak sedikit. Nalurinya juga mengatakan bahwa dia harus tetap tinggal di desa ini hingga keberadaan orang tuanya itu ketemu, atau paling tidak ada titik terangnya. Naluri. Wuri kembali ingat tertera tulisan tadi. Pikirannya semakin kacau, seolah sedang merangkai puzzle yang berserakan dan bagian-bagiannya harus dia kumpulkan dulu. Wuri frustasi sendiri. Dia memejamkan matanya agak lama dengan posisi masih duduk. Ditariknya napas dalam-dalam dan ditahan. Kemudian dilepaskan lagi agar lebih tenang. Dia kemudian memutuskan menyimpan tulisan itu bersama kertas yang kemarin dia dapat di bawah kasur tempat dia tidur itu. Wuri kemudian bersiap mengerjakan sholat zuhur sendirian. Pada prinsipnya, seberat apapun masalah yang menimpanya atau sesibuk apapun aktivitasnya, nggak ada alasan untuk melalaikan sholat apalagi sampai meninggalkannya. Dia tahu bahwa amalan pertama yang akan dihisap nanti adalah setelah berada di alam akhirat adalah perkara sholat. Singkat cerita, sore itu setelah sholat asar, saat Pak D-nya pergi lagi entah kemana, Wuri mendekati budenya untuk meminta tolong. Budenya sedang sibuk menganyam besek ranjang anyaman dari bambu yang biasa dipakai orang Jawa untuk membawa makanan di teras rumah. Wuri duduk perlahan di samping budenya dan mengamati aktivitas budenya. Dia menunggu momen yang sangat tepat untuk mulai bicara. "Ada apa, Nduk? Kok seperti ingin mengatakan sesuatu?" tanya Budi Sumi. Rupanya dia sangat tanggap dengan kegelisahan Wuri. Budi Sumi kemudian menghentikan aktivitas menganyam bambu dan kemudian beralih menatap Wuri. "Bude, apakah Bude punya kunci serep rumah ayah dan ibu?" Wuri pengen masuk dan melihat-lihat meskipun ayah dan ibu nggak ada di sana. Rumah itu menyimpan banyak sekali kenangan buat Wuri. Wuri ingin nostalgia, Bude, jawab Wuri dengan alasan yang dibuat-buat. Dia sebenarnya ingin mencari petunjuk di sana. Siapa tahu ada sedikit menjadi petunjuk keberadaan ayah dan ibunya. Waduh, Bude nggak punya, Nduk. Terus bagaimana caranya Wuri bisa masuk sana? Budenya diam sejenak, berpikir tentang cara membuka pintu rumah orang tua Wuri yang dikunci. "Bude punya ide, Nduk," teriak Budi Sumi membuat Wuri ini sedang mengurung itu kaget. "Apa itu, Bude?" "Kita congkel saja pintunya, gimana, Nduk? Nanti rusak dong pintunya." Wuri agak keberatan dengan ide budenya ini. Ingin Wuri adalah bisa masuk rumah tanpa merusak sekalipun. "Kamu pernah coba membuka pintu belakang, Dok?" "Belum, Bude." "Apa yang nggak dikunci?" "Kita coba dulu lah, siapa tahu nggak dikunci." "Ya sudah, kita coba lewat pintu belakang. Tapi temani Wuri ya, Bude ya." "Iya, ayo Bude temani." Budi Sumi meletakkan besek yang belum jadi di atas lantai begitu saja.
lalu merapikan daster pendek yang dikenakannya itu. Mereka berdua kemudian berjalan ke arah belakang rumah orang tua Wuri. Sesampainya di belakang rumah, nampak Sibuk menggaruk betisnya yang gatal akibat bersenggolan dengan rumput liar yang sudah setinggi betis. Rumput itu tumbuh subur di belakang rumah tersebut. Wuri yang memakai celana kulot panjang aman dari rasa gatal. Kali ini Sibuk membersihkan bunga rumput jarum yang banyak menempel di ujung dasternya dan menimbulkan sensasi gatal yang seperti ditusuk-tusuk jarum jika terkena kulit. Nah, Wuri nggak menjawab. Tangannya langsung memegang pegangan pintu dan kemudian mendorongnya agar pintu terbuka. Ternyata terbuka. Pintu perlahan kemudian oleh Wuri dibuka dengan pelan. Kondisi engselnya yang berkarat menimbulkan suara gesekan dan membuat Bude itu mendongak. Alhamdulillah, tidak terkunci, ucap syukur Wuri saat berhasil membuka pintu itu. Keduanya masuk ke dalam rumah. Hal yang pertama yang dilihat Wuri adalah debu yang menempel di lantai rumah itu. Wuri berjalan dengan berjingkat agar enggak mengakibatkan debu berterbangan, sedangkan Bude Sumi mengikuti langkah Wuri dari belakang. Setelah melewati dapur dan ruang makan, sampailah Wuri dan budenya di ruang tamu. Wuri tengah berjalan melihat ruang tamu saat gerimis tiba-tiba turun. Ya Allah, Bude lupa belum angkat jemuran. Bude pulang duluan ya, Dok ya. Mau ngangkat jemuran dulu. Kamu di sini saja, nanti Bude kesini lagi. Iya, Bude. Budenya kemudian bergegas pulang ke rumah yang jaraknya nggak begitu jauh. Takut hujan akan semakin deras dan jemuran pakaiannya itu basah kuyup. Benar saja, nggak lama berselang hujan turun dengan deras. Wuri kini sendirian. Setelah puas berkeliling ruang tamu yang hanya terisi meja, kursi, dan beberapa lukisan di dinding, Wuri memilih untuk melanjutkan melihat bagian lain dalam rumah, yaitu kamar ayah dan ibunya. Pintunya setengah terbuka dan kemudian memudahkan Wuri masuk ke dalam kamar. Kondisi rumah yang lama nggak ditempati menyebabkan semua bagiannya berdebu tanpa terkecuali kamar orang tuanya ini. Pandangan Wuri menyasar ke seluruh bagian dalam ruangan itu. Ranjangnya sama utuh dengan kasur dan sprei yang sudah sangat berdebu. Sedikit saja Wuri menepuk-nepuknya, debunya langsung berterbangan dan membuat Wuri ini berbatuk-batuk karena menghirup debu itu. Wuri berpindah ke lemari dua pintu orang tuanya yang ada di pojok kamar. Dibukanya pintu lemari bagian kiri, nampak dengan jelas pakaian ayah dan ibunya memenuhi lemari bagian kiri itu. Wuri mengernyit. Pikir Wuri, harusnya orang pindah rumah itu hampir semua barangnya dibawa, termasuk pakaian. Namun kenapa lemari kedua orang tua masih penuh dengan pakaian? Wuri yang tahu bahwa ekonomi orang tuanya biasa saja menjadi curiga. Wuri kemudian beralih ke lemari bagian kanan. Nampaknya kitab-kitab sahih dan buku-buku pendukung memenuhi 3 rak bagian atas. Sedangkan 1 rak bagian bawah berisi tumpukan jilbab ibunya. Setelah diteliti, Wuri nggak menemukan petunjuk apapun di dalam lemari. Sekarang Wuri berpindah memeriksa laci-laci yang ada di bawah meja yang terletak di samping lemari. Meja tersebut biasa digunakan ayahnya untuk mengkaji Al-Quran dan kitab-kitab yang dipunyainya. Laci pertama berisi alat-alat tulis, kemudian laci kedua berisi obat-obatan seperti minyak angin, kemudian param, bodok, balsem, dan sebagainya. Sedangkan laci ketiga berisi surat-surat yang Wuri kirim untuk orang tuanya itu. Satu persatu dilihatnya tanggal yang tertera karena Wuri selalu membubuhkan tanggal di setiap surat yang dia kirim. Dan surat itu berhenti di tahun kelima saat dia mondok. Lalu Wuri yang 3 tahun belakang ini diterima oleh siapa? Terus yang selalu membalas surat-suratnya siapa? Kenapa tulisannya bisa sama persis dengan tulisan ayahnya? Bukannya mendapat petunjuk, Wuri malah semakin dibuat bingung. Hujan yang turun sore itu di desa Kenongko sudah mulai meredam. Bertepatan dengan selesainya Wuri memeriksa seluruh isi ruangan, dia kemudian hendak beranjak pulang ketika matanya lagi-lagi menangkap sosok bayangan yang mengintip di samping rumah orang tuanya itu, yang terlihat melalui kaca jendela. Wuri dengan sigap berlari ke belakang lalu ke samping, tepat di mana bayangan tadi terlihat, namun dia kalah cepat. Sosok itu sudah berlari jauh ke dalam hutan jati. Wuri yang hendak mengejarnya, tetapi dia menundanya melakukannya karena Budi Sumi sudah berdiri di belakangnya. Mau kemana kamu, Nduk? Wuri langsung balik badan dan mendapati budenya. Menatapnya dengan penuh tanda tanya. Itu ada ular. Iya, tadi ada ular. Tadi ada ular, Bude. Pas hendak Wuri mau tangkap, ularnya malah menghilang. Ular? Bude Sumi
mendelik mendengar binatang berbisa itu disebutkan oleh Wuri. Dia kemudian sibuk melihat ke berbagai arah, takutnya jika masih ada ular yang berkeliaran. Ularnya sudah lari, Bude. Bude nggak usah takut, katanya Wuri santai. Bude Sumi percaya karena memang Wuri ini adalah perempuan yang pemberani. Binatang sekelas ular pun nggak akan membuatnya takut. Padahal sebenarnya untuk binatang satu ini Wuri sangat takut. Ayo pulang, Bude, sudah hampir maghrib, ajak Wuri kemudian untuk mengalihkan pembicaraan. Kamu sudah selesai berkeliling rumahmu? Sudah, Bude, jawab Wuri singkat. Apa ada hal aneh yang kamu temukan? Bude Sumi bertanya dengan nada menyelidik, membuat Wuri ini curiga. Wuri sendiri heran dengan sikapnya yang sering berburuk sangka semenjak pulang ke desanya. Tapi rasanya sangat pantas jika dia bersikap seperti itu, mengingat banyak sekali keanehan dan keganjilan yang dijumpai. Nggak ada, Bude. Semuanya masih sama seperti saat Wuri tinggal pergi untuk mondok dulu. Bude Sumi ini sangat baik pada Wuri, tetapi Wuri memilih untuk nggak menceritakan keganjilan yang dia temukan di rumah orang tuanya itu. Dia ingat pesan pada kertas yang tadi dia simpan untuk tidak percaya pada siapapun. Ya sudah, ayo pulang, ajak Bude Sumi selanjutnya. Wuri mengikuti langkah budenya pulang setelah menutup kembali semua pintu rumah, termasuk pintu belakang. Hari sudah menjelang maghrib. Suluh-suluh milik warga yang ada di pinggir jalan bahkan sudah banyak yang dinyalakan, pertanda bahwa malam akan segera datang. Singkat cerita, Wuri terbangun karena mendengar suara Pak Ade Cokro mengetuk pintu. Seperti malam-malam sebelumnya, Pak Ade Cokro baru pulang saat tengah malam telah lewat. Wuri bangkit dari tidurnya dan berjingkat mendekati tembok untuk mendengarkan percakapan Pak Ade dan budinya. Dia nggak peduli mendanggung dosa karena menguping. Yang ada dalam pikiran Wuri saat ini adalah bagaimana cara dia mendapatkan informasi tentang keberadaan orang tuanya itu. Suara pintu kamar setelah terdengar ditutup. Setelah itu terdengar suara ranjang berdenyit karena ada beban yang menimpanya. Pastilah Pak De dan budenya itu sudah merebahkan badannya di atas ranjang. Ada perkembangan tentang keberadaan orang tua Wuri, Pak De. Suara Bude Sumi terdengar jelas. Wuri sudah terbiasa dilatih untuk berkonsentrasi saat berada di pondok, sehingga bisa mendengar lebih jelas lagi daripada kebanyakan orang. Seperti saat ini, sekalipun di luar rumah suara jangkrik dan katak bersahutan, Wuri masih bisa fokus mendengar percakapan Pak De dan budinya itu. Belum ada kabar apapun. Apa Pak Ne belum bertanya pada Ki Suro tentang hal ini? Belum. Gimana toh makne ini? Kasihan Wuri, dia pasti sangat kangen dengan orang tuanya dan ingin tahu di mana keberadaan orang tuanya, yaitu Haryo dan Siti. Tadi sore saja dia sampai mengajakku masuk ke dalam rumah orang tuanya itu. Katanya ingin bernostalgia, pasti dia sangat rindu, makanya sampai bertingkah seperti itu. Benarkah? Bukannya rumah Haryo sudah dikunci? Wuri semakin mempertajam pendengarannya. Bagaimana Pak D-nya itu bisa tahu rumah orang tuanya itu dikunci? Benar. Tadi aku mengantarkannya masuk lewat pintu belakang yang ternyata nggak dikunci. Mungkin mereka tergesa-gesa sampai lupa mengunci pintu belakang. Terus, apakah Wuri terlihat menemukan sesuatu? Enggak Pak Ne, lagi pula dia cuma melihat-lihat kemudian terus pulang. Tangannya nggak terlihat membawa apapun. Beberapa saat kemudian Wuri nggak mendengarkan apapun. Hening terdengar dari kamar Pak D dan budinya itu. Wuri berpikir mereka sudah selesai berbincang. Saat hendak kembali ke kasurnya terdengar suara budinya lagi. Tolong ya Pak D ya, segeralah mencari tahu keberadaan orang tua Wuri. Kasihan Wuri, jangan sampai dia bernasib sama seperti Saka karena keinginan tahunya nggak dipenuhi. Sudahlah, jangan bawa-bawa nama Saka dalam kasus orang tua Wuri. Saka itu memang gila, bukan karena peristiwa itu. Dia itu hanya nggak kuat mental menerima ilmu. Pak D Cokor menjawabnya dengan seperti itu. Wuri mengernyit. Apa yang dimaksud Pak D-nya bahwa Saka nggak kuat mental menerima ilmu itu? Ilmu apa sebenarnya? Berarti semua ini salah Pak Ne yang telah memaksa Saka mengikuti kemauan Pak Ne. Coba, waktu itu kalau misalkan Pak Ne biarkan Saka memilih jalan hidupnya, dia pasti nggak gila. Bude Sumi terdengar sentimental. Wuri paham bagaimana kondisinya. Dia tetaplah satu-satunya anak budenya dan Pak D-nya. Pasti budenya sedih mengingat kondisi yang sekarang ini. Kok kamu malah jadi menyalahkan aku? Salah Saka sendiri, kenapa dia selemah itu? Memalukan saja, katanya Pak D-nya. Pak Ne, jangan bilang seperti itu. Saka itu tetap anak kita. Isakan kecil mulai terdengar di telinga Wuri. Budenya menangis. Makanya, jangan menyalahkan aku atas kegilaan Saka. Aku tidak suka. Sudahlah, ayo kita tidur. Ini sudah malam.
Membahas Saka pasti akan membuatmu seperti ini. Satu lagi ya, kamu jangan lagi-lagi menanyakan tentang keberadaan orang tua Wuri. Itu bukan urusanmu. Tugasmu cukup melayani aku dan perlakukan Wuri dengan baik selama dia tinggal di sini. Serta laporkan kepadaku jika Wuri bertindak aneh. Kalau kamu nggak mengikuti aturanku, bersiaplah untuk melihat Saka dipasung. Selama ini aku membiarkannya keluyuran di jalanan. Hanya karena menuruti maumu. Sekarang kamu harus menuruti mauku. Paham? Pak D-nya berkata dengan suara penuh penekanan. Wuri yang hanya menguping saja merasa sedikit gak nyaman, apalagi budenya pasti merasa sedang diintimidasi. Setelah ucapan Pak D-nya itu, sampai beberapa saat Wuri menunggu, tak ada lagi terdengar pembicaraan di antara keduanya. Wuri kemudian memutuskan kembali ke ranjangnya untuk tidur. Setelah semua dilakukan dengan penuh berhati-hati agar nggak menimbulkan suara yang bisa membuat Pak D dan budenya itu curiga, Wuri kemudian merebahkan badannya. Bukan untuk melanjutkan tidur, tetapi untuk memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Sepertinya dia harus mencari dan menemui Saka untuk mengorek keterangan darinya. Meskipun Saka gila, Wuri yakin dia masih bisa diajak berkomunikasi. Tapi kemana dia harus menemukan Saka? Bukankah dia selalu keluyuran? Wuri menghela napas. Semua masalah yang dihadapi saat ini seperti benang kusut. Sangat susah untuk diurai. Cukup lama Wuri mencari jalan keluar, tetapi semua buntu. Andai saja ada sedikit petunjuk, dia pasti segera melangkah. Namun kenyataannya satu petunjuk pun gak dia temukan. Mana bisa dia melangkah setelah yakin bahwa Pak D dan budenya sudah tidur. Wuri memutuskan keluar kamar untuk berwudu. Dia hendak sholat dan meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yakin Allah bersama hambanya yang beriman dan bertawakal kepadanya. Benar saja, setelah selesai melaksanakan sholat dan berdoa, pikiran Wuri merasa lebih tenang. Tiba-tiba dia mantap untuk mencari Saka besok pagi. Dia yakin Saka tahu sesuatu, tinggal membuatnya mau bicara. Sepertinya dia harus mengambil hati budenya agar mau bekerja sama dengannya. Suasana pagi ini di desa Kenongkoh benar-benar cerah. Nggak ada sedikit pun mendung ataupun awan yang menghiasi langit. Yang nampak hanya warna biru langit yang mendominasi dari ujung langit ke ujung langit. Nah, Wuri sudah selesai dengan aktivitas paginya dan bersiap berkeliling desa lagi untuk mencari informasi. Sementara Pak D-nya sudah pergi nggak tahu kemana setelah subuh tadi. Katanya mau menengok lahannya yang agak jauh. Mau kemana kamu, Nduk? Tanya Budi Sumi saat melihat Wuri bersiap-siap. Mau jalan-jalan mengelilingi desa lagi. Kemarin kan baru sampai masjid, belum semua Wuri lihat. Rasanya masih rindu dengan suasana desa ini. Wuri menjawab sambil mengenakan jaket. Penampilannya masih sama dengan yang kemarin. Oh iya, dipuaskan sana kelilingnya. Mumpung Pak Demu pergi sampai sore. Jangan lupa untuk melintas di dekat Padepokan Girijoyo. Kamu akan dibuat takjub dengan segala sesuatunya. Tapi ingat ya, jangan terlihat sedang mengamati padepokan itu karena akan membahayakan dirimu sendiri. Wuri terhenyak mendengar ucapan budenya. Dalam pikirannya Wuri, budenya seperti sedang memberikan clue ataupun kode agar dirinya pergi ke padepokan itu dan mencari informasi di sana sendiri. Tapi Wuri segera bersikap biasa saja. Sekarang dia sudah selesai, tinggal memakai alas kaki. Wuri memilih memakai sepatu agar langkahnya semakin mudah dan ringan. Nggak lupa juga sebuah pisau belati dia selipkan di kaos kaki. Baik Bude. Oh iya Bude, Mas Saka biasa berada di mana ya? Wuri ingin melihatnya, tanya Wuri sambil memakai topi. Kini dia sudah siap. Budi Sumi nampak heran dan terkejut mendapatkan pertanyaan seperti itu. Dok, Saka itu biasanya berada di dekat gapura masuk desa. Kalau nggak ada di sana, biasanya dia berada di dekat pintu masuk gapura. Temuilah dia. Siapa tahu dia bisa sadar saat melihat kamu. Tapi jangan dekat-dekat dulu. Kadang-kadang dia nggak mengganggu, tapi ada kalanya dia menyerang tiba-tiba. Dia nggak bisa diduga-duga, takutnya terlalu dekat dan dia nggak suka, dia malah menyerang kamu dan kamu nggak sempat menghindar. Jadi hati-hatilah. Baik Bude. Wuri kemudian menyalami budenya dan kemudian segera melangkah keluar. Tunggu Wuri, tunggu dulu, teriak budenya sambil membuat Wuri menunda langkahnya lebih jauh. Dia kemudian berbalik menghadap budinya. Budinya justru masuk ke dalam rumah sehingga membuat Wuri ini sedikit menunggu agak lama. Saat budinya keluar lagi, nampak dia membawa sebuah bungkusan kresek warna hitam di tangannya. Bude Sumi kemudian menghampiri Wuri. Ini nanti kamu berikan kepada Saka kalau ketemu ya Nduk ya.
Kalau dia menolak, ya sudah, berikan saja kepada siapapun yang kamu temui di jalan nanti. Ini isinya adalah nasi sama lauk ayam rendang yang Bude buat tadi. Baik Bude. Wuri kemudian menerima kantong kresek itu dan kemudian melanjutkan langkahnya. Selain rumah-rumah baru dengan gapura masuk halaman berhiasan ukiran naga itu, nggak banyak yang berubah dengan rumah lain yang dulu sudah ada. Tapi sebagian besar nampak seperti nggak dihuni untuk waktu yang cukup lama. Beberapa orang berpapasan dengannya juga nggak dikenalinya, entah itu karena Wuri pangling atau memang orang yang belum Wuri kenal. Beberapa saat berjalan kemudian Wuri sampai di depan masjid saat kemarin dia datangi. Nalurinya mengatakan untuk mampir dan memeriksa keberadaan orang yang kemarin. Namun saat dia memeriksanya, ruangan marbot masjid itu kosong. Nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Saat Wuri memeriksa lagi, nggak ditemukan rambut palsu dan jambang palsu yang kemarin tersimpan di sana, di laci kosong itu. Lacinya itu kosong. Wuri kemudian menyimpulkan bahwa orang yang kemarin kemungkinan adalah Saka Mahesa, anaknya Pak De Cokro yang pura-pura gila. Kemudian langkahnya Wuri sekarang ini semakin ringan karena ada tujuan pasti, yaitu mencari Saka. Nah, setelah memastikan gak ada satupun orang yang melihatnya, Wuri segera keluar dari areal masjid dan berjalan menuju gapura masuk desa. Dia memilih lewat jalan hutanan jati. Pertimbangannya adalah Saka melarangnya melewat jalan utama saat dia datang. Pasti ada tujuannya. Jalan setapak yang berada di pinggir hutan jati yang Wuri lewati dulunya merupakan jalan pintas yang biasa digunakan warga desa untuk mempersingkat jarak tempuh menuju jalan raya. Dulu jalan itu sering dilewati orang sampai-sampai jalannya itu nggak ditumbuhi rumput-rumputan. Tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi yang lewat. Itu terbukti dengan tingginya rumput-rumputan itu. Nggak sampai setengah jam, Wuri sudah sampai di samping gapura masuk desa. Matanya menyasar ke sana kemari yang bisa dijangkau dengan penglihatannya, mencari sosok orang gila itu, yang kemungkinan besar adalah Saka Mahesa. Akan tetapi, orang yang dimaksud nggak kelihatan batang hidungnya. Wuri nggak menyerah, meskipun keringat sudah bercucuran. Akibat cuaca yang sangat panas dan terik, dia tetap berusaha melanjutkan misinya, yaitu mencari Saka. Dia beralih dari gapura tempat Wuri berdiri, nggak nampak ada tanda-tanda ada orang yang dia cari. Tapi saat Wuri berjalan di belakang gapura itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki berpenampilan kumel nampak berlindung dari panasnya sinar matahari dengan bernaung pada bayangan gapura. Laki-laki yang sepertinya sedang tertidur itu kemudian terbangun merasakan kehadiran seseorang. Dia berkesiap dan langsung berdiri tegap ketika menyadari Wuri Sukmawati ini yang menghampirinya. Tanpa berkata apapun, tiba-tiba pria itu menarik tangan Wuri dan kemudian menyeretnya masuk ke dalam hutanan jati. Wuri yang gak siap kewalahan saat hendak menahan tarikan pria itu. Seberapa kuat pun dia berusaha melawan. Tenaga pria itu jauh lebih kuat dibanding tenaga Wuri. Akhirnya Wuri memilih pasrah, tentu dengan rencana untuk melepaskan diri saat ada kesempatan nanti. Pria itu baru berhenti ketika sudah sampai di dalam hutan jati, jauh dari jalan yang biasa dilewati orang. Dia tetap memegang tangan Wuri dengan kuat, membuat Wuri ini mustahil untuk melepaskan tangannya begitu saja. "Lepaskan tanganku, tak tahukah kamu berhadapan dengan siapa?" Gertak Wuri kepada laki yang ada di depannya. Bukannya nyaut, Wuri justru terlihat garang dengan wajah marahnya. Wuri sengaja bersikap seperti itu untuk mengetes kebenaran dugaannya bahwa dia itu adalah Saka dan nggak benar-benar gila. "Aku tahu kamu adalah Wuri Sukmawati yang binti Haryo, seorang wanita hebat dengan kecerdasan tingkat tinggi, ilmu bela diri yang mumpuni dan nggak pernah gentar menghadapi lawan. Kalau kamu tahu siapa aku, kenapa kamu menahanku? Tanganku ini sakit sekali kamu pegang seperti ini, Saka Mahesa." Saka terkejut saat Wuri mengetahui identitasnya. Dia nggak sengaja menyamarannya dengan mudah diketahui oleh Wuri yang baru 3 hari pulang. "Kenapa? Kamu kaget? Aku bisa mengenalimu," ejek Wuri. Tangan yang dipegang Saka langsung dia putar sedemikian rupa sehingga tangan Wuri ini justru memegang kendali atas tangan Saka. Diperlakukan seperti itu, Saka hanya tersenyum dan menatapnya Wuri. Wuri balas menatap mata Saka, mata yang selalu teduh saat menatapnya. Penampilannya yang dekil tak bisa mengubah senyumnya yang menawan. Bahkan Wuri sampai terlena dibuatnya dan melepas pegangan tangannya kepada Saka. Kini Wuri tahu kenapa agamanya melarang seseorang yang bukan mahramnya saling bertatapan. Nah, salah satu alasannya adalah untuk memberikan peluang bahwa setan untuk menjerumuskan manusia. Kamu benar-benar luar biasa ya Wuri ya. Aku salut kepadamu. Mungkin jika bukan kamu diperlakukan seperti tadi oleh seorang laki-laki, dia pasti hanya bisa berteriak-teriak ketakutan.
kamu memang wanita istimewa. Pujian Saka membuat wajah Wuri ini merona. Tapi bukan Wuri namanya kalau nggak bisa menguasai keadaan. Dia berdehem untuk menetralisir perasaannya yang kalang kabut akibat pujian dari Saka itu. Wuri kemudian mengajak Saka duduk berhadapan di atas akar pohon jati yang menonjol. Nggak lupa Wuri juga memberikan makanan yang dititipkan oleh Budi Sumi buat Saka. Saka kemudian menerimanya dengan senang hati dan segera memakannya dengan lahap. Dia memang sudah sangat lapar sekali karena sedari tadi belum makan apapun. Mas Saka, aku punya banyak sekali pertanyaan yang memenuhi benakku. Bisakah Mas Saka memberikan jawabannya? Tanya Wuri saat Saka hampir selesai makan. Tergantung, kalau aku tahu jawabannya aku akan menjawabnya, jawab Saka sambil santai sambil makan dengan menggunakan tangan yang kotor sehabis makan. Janji ya, pinta Wuri. Sikap manjanya mulai keluar saat berada di dekat Saka yang sudah seperti kakak sendiri. Ya, bertanyalah. Wuri menarik napas panjang-panjang, pikirannya bingung mau memulai pertanyaan dari yang mana dulu akibat begitu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin dia ketahui jawabannya.